Percaya nggak, orang dari ngonten di sosial media itu ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa beli tanah, ada yang bisa dipakai umrohin orang tuanya. Itu nyata teman-teman ya. Jadi ngonten di sosial media ini, di zaman sekarang ini, di era digital ini adalah suatu peluang untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam artian tidak ada penghasilan yang tetap nominalnya seperti kita gaji bulanan, bisa naik terus, bisa juga stabil, bisa turun naik ya. Namanya juga kalau kita ngonten ini tergantung views yang kita dapatkan. Kontennya di mana emang biar bisa mendapatkan penghasilan ini? Jadi ngonten di sosial media yang tentunya sekarang di HP teman-teman, pertama ada YouTube. Seperti yang teman-teman lihat saat ini. YouTube. Yang kedua ada TikTok. Yang kedua ada Facebook. Yang ketiga apalagi ya yang bisa monetisasi, ada snack video. Nah, sosial media ini yang itu ya, yang terkenal yang tiga ini sih biasanya. TikTok, YouTube, snack video. Nah, ketiga sosial media ini punya cara berbeda dia untuk kita bisa mendapatkan uang di situ. Yang pertama kita bahas dulu ini Facebook ya, Facebook Pro. Untuk mendapatkan uang penghasilan di Facebook Pro ini, teman-teman sekarang cukup dengan membuat video dan followersnya itu targetkan minimal 5.000 followers, karena yang sebelum-sebelumnya waktu ada syarat monetisasi itu dia menargetkan 5.000 followers. Kemudian teman-teman sudah harus mengupload video teman-teman. Dan berapa lama biar bisa monetisasi? Bukan sebulan, bukan 2 bulan. Bisa lebih dari itu ya. 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Silakan teman-teman pikirkan videonya yang satu tema. Kalau sudah tentang reaction aja. Kalau sudah tentang memasak, ya memasak aja. Karena dengan menentukan satu tema video, itu kita bisa menjawab algoritma dari Facebook itu sendiri atau sosial media itu sendiri. Oke, nah untuk mendapatkan gaji di Facebook ini, tentunya kita harus terbuka fitur monetisasinya. Ada fitur bintang, ada fitur sekarang namanya monetisasi konten. Monetisasi konten ini kita dari upload status, upload video, upload gambar atau foto, itu ada dolarnya yang nempel. Tentunya postingan kita ini harus mendapatkan banyak views atau jangkauan, baru dolarnya nempel. Minimal dolarnya itu bisa kelihatan kalau kita ya 1.000 views itu bisa 0,01 dolarnya. Dari 0,01 ini kan dia akumulasi teman-teman, dari video-video yang sudah kita upload sebelumnya, itu kalau dia tetap berjalan algoritmanya ya, viewsnya itu tetap bisa menghasilkan. Walaupun ukurannya kita tidak mengupload konten lagi, tapi views video-video kita sebelumnya itu jalan, tetap akan dapat penghasilannya. Oke, itu ya yang dari Facebook. Kemudian yang kedua dari dari TikTok. Nah, kalau di TikTok untuk saat ini dia tidak monetisasi seperti YouTube dan seperti Facebook. Ya. Kalau Facebook itu kita dapat uangnya dari iklan sebenarnya, dari iklan yang nampil di dalam konten kita, pada konten kita. Nah, kalau di TikTok ini kita bisa mendapatkan uang yang selama ini gacor sih ya, itu dari ini affiliate. Jadi teman-teman bisa ikut join affiliate TikTok dengan membuat konten, tentunya konten video, dan menaruh keranjang kuning dari produk-produk yang teman-teman ingin jual di TikTok. Nah, untuk bergabung biar bisa jadi affiliate TikTok ini, sekarang minimal teman-teman memiliki 6.000 followers. Oke, kemudian kontennya itu original, buatan sendiri,
Dan kalau bisa sekarang harus ada sampelnya. Jadi teman-teman cari produk sampel. Kalau belum ada modal untuk beli, teman-teman bisa pakai apa yang ada di sekitar teman-teman. Misalkan remote, misal gitu ya. Nah, remote kan banyak nih yang jual di sosial media. Ini teman-teman bisa promosikan nih di TikTok affiliate ya, promosikan TikTok affiliate, cari produknya, tinggal teman-teman buat video semenarik mungkin biar orang mau beli. Kita punya produk yang kita tautkan di keranjang ini ya, kuning di TikTok itu. Oke. Nah, kemudian di yang ketiga, peluang penghasilan dari YouTube. YouTube itu berbeda dengan Facebook dan TikTok. Di YouTube untuk mendapatkan monetisasi minimal kita harus memiliki 1000 subscriber. Kemudian juga ini kalau kita berbicara video panjang ya, bukan video short. Ada lagi kalau video short beda lagi dia aturannya. Kalau video panjang, karena video panjang biasanya dolarnya lebih gede. Kenapa? Aku bahas video panjang aja yang di YouTube ini. Kalau untuk video panjang itu minimal kita punya 4000 subscriber. Kemudian juga kita punya 4000 jam tayang atau jam tonton selama kumulasi 1 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa kejar itu. YouTube dan Facebook itu berbeda cara monetisasinya. Kalau di YouTube, kalau kita sudah bisa mencapai target 4000 subscriber dan bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton, itu otomatis kita akan ada pemberitahuan untuk bergabung ke partner YouTube, menjadi partner YouTube. Sedangkan di Facebook itu kita harus mendapatkan undangan monetisasi. Jadi modelnya sekarang undangan kalau di Facebook ini. Jadi undangannya modelnya nanti di situ di fitur monetisasinya itu ada muncul siapkan, kata siapkan di bawah fitur-fitur monetisasinya itu, monetisasi konten sekarang. Nah, tinggal kita siapkan, kemudian siapkan akun pembayaran, nomor rekening dimasukkan, NPWP. Nanti biasanya ada arahannya apa saja yang akan dibutuhkan setelah monetisasi itu. Begitupun YouTube ya juga begitu. Masukkan rekening. Intinya akan ada arahan lah bagaimana biar gajinya itu bisa masuk ke rekening kita. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi zaman sekarang ini digital ini sangat perlu kita mulai. Nggak ada kata terlambat ya. Banyak yang justru yang bulan ini sudah mulai di YouTube, di TikTok itu karena kegigihan, konsistensi dan memang benar-benar niat, itu bisa mendapatkan penghasilan, bisa monetisasi. Jadi intinya kalau kita pemula itu akan banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita mulai ngonten ini. Ya, yang pertama adalah demam kamera. Kadang kita nggak berani nampilin wajah. Tapi ada solusinya. Kalau nggak berani nampilin wajah, ada teman-teman buat konten yang nggak nampilin wajah. Cari aja ide konten tanpa menampilkan wajah. Cari di TikTok atau di YouTube banyak yang bahas masalah itu. Ya, cara konten tanpa menampilkan wajah. Kemudian kendalanya kadang juga kualitas kamera. Kadang kita pemula kan kameranya biasa aja, ya HP-nya biasa aja. Tapi kalau bisa ngerekam, nge-record, alhamdulillah itu sudah cukup. Yang penting ada informasi yang menarik, yang membuat orang bisa menyimak, mau menonton video kita, itu juga bisa jadi nilai jual. Ya, videonya jangan video asal-asalan yang tidak ada nilainya. Jadi usahakan ada nilai di dalam konten-konten kita itu. Nilainya itu entah itu nilai positif dan entah itu nilai negatif. Begitulah. Tinggal teman-teman mau pilih jalur yang mana, jalur positif atau jalur negatif. Oke.
Maksudnya jalur positif, jalur negatif ini apa? Kalau jalur negatif teman-teman contohnya pernah kan teman-teman lihat konten-konten yang tidak senonoh gitu. Juga erotis atau konten orang lagi apa gitu yang disensor gitu. Nah, itu jalur negatif kontennya. Kalau jalur positif ya konten-konten edukasi, konten-konten ceramah, konten-konten yang apa motivasi, ya, intinya yang positif-positif lah. Pahamlah kan kita. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi mulailah konten. Kita terbiasa bisa karena terbiasa. Semakin sering kita apa istilahnya nih memegang HP, ngedit, rekam video, ngomong depan kamera, semakin sering istilahnya jam terbang kita semakin sering, maka kan semakin mudah kita untuk ke depannya untuk berbicara, untuk tidak demam kamera, untuk mengeluarkan kata-kata tanpa harus ngonsep. Aku dulu awal-awal ya ngonsep gitu, ada tulis dulu, tapi ketika kita sudah sering ya melakukannya, akhirnya dia sudah terikot di kepala kita nih, tiba-tiba aja apa yang mau kita pengen omongin itu keluar dengan sendirinya. Nah, kalau ada salah-salah nanti bisa kita edit, ya kita cut, intinya semuanya bisa diatur lah ya. Nah, oke teman-teman, itu aja mungkin informasi yang bisa aku sharing di video kali ini. Semoga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang pengen memulai konten tapi masih maju mundur gitu ya. Mulai aja sekarang ya. Tentunya ya memulai itu yang berat. Kalau sudah memulai, lakukan konsisten, insya Allah akan ada hasilnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.